Om Swastiastu. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Sangyoman Putra Dharma dengan NIM 24230710022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan 10 soal mengenai future sense atau sense masa depan. Nah, jadi ini merupakan topik yang tentu sangat menarik ya, kita ulas lebih jauh lagi karena menyangkut tentang bagaimana kemaslahatan maupun kemajuan kehidupan manusia. Misalnya, langsung saja yang pertama terkait dengan bioteknologi dan rekayasa genetika. Nah, dalam hal ini persoalan atau konteks masalahnya itu terkait dengan pemerintah ini berencana mengembangkan terkait tanaman hasil rekayasa genetika. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun sebagian masyarakat di sini menilai adanya suatu teknologi yang bertentangan dengan nilai keagamaan dan berpotensi nantinya memperlebar kesenjangan ekonomi petani kecil. Oke, dari konteks ini muncul persoalan atau pertanyaan yang perlu dijawab. Analisislah kasus tersebut dengan mengaitkan prinsip penguasaan sains dan teknologi dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi terkait dengan uh, permasalahan yang pertama, ini akan saya paparkan bagaimana penerapan etika dan kaitannya dengan uh, Pancasila itu sendiri. Nah, karena apa? Jadi misalnya kita tinjau dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pemanfaatan rekayasa genetika perlu dilandasi adanya sikap tanggung jawab, kemudian moral juga. Nah, di samping itu, ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya adalah hasil dari ikhtiar manusia yang dianugerahi akal oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, penggunaannya tidak boleh bersifat eksploitatif atau merusak tatanan kehidupan itu sendiri. Nah, kekhawatiran masyarakat terhadap aspek keagamaan perlu dihormati melalui kajian etika tentunya ya, kejelasan hukum halal, serta keterbukaan informasi mengenai proses dan dampak tanaman hasil rekayasa genetika harus dipelajari lebih jauh. Nah, dengan demikian, jadi sains tidak diposisikan sebagai sesuatu yang mana bertentangan dengan nilai ketuhanan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia tentunya ya, dengan tetap menjunjung etika dan rasa tanggung jawab spiritual. Nah, kemudian bagaimana kita tinjau? Kalau kita tinjau dari sudut pandang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana ini merupakan sila kelima. Nah, jadi pengembangan teknologi rekayasa genetika ini harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Nah, ini dalam hal ini seperti perusahaan besar atau pemilik modal. Jika akses terhadap benih teknologi dan pasar hanya dikuasai oleh segelintir orang, nah tentu ini yang akan menjadi masalah ya, maka kesenjangan ekonomi petani kecil justru akan semakin lebar nantinya. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang penting dalam memastikan distribusi teknologi yang adil, memberikan pendampingan kepada petani kecil dan melindungi hak mereka dengan tidak merugikan melalui regulasi yang jelas tentunya ya. Nah, penguasaan sains dan teknologi seharusnya menjadi alat pemberdayaan dalam hal ini, bukan sumber ketidakadilan baru. Nah, dengan demikian, dilema pengembangan dari bioteknologi untuk ketahanan pangan harus seimbang dalam persoalan ini. Jadi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Oke, jadi itu terkait dengan permasalahan yang pertama. Kita lanjut ke persoalan yang kedua. Nah, dalam hal ini topik yang dibahas terkait dengan proyek genom manusia. Nah, mungkin ini merupakan sesuatu hal yang sebagian orang sudah tahu ya. Nah, dalam hal ini konteksnya
bahwa data genom masyarakat, oke, data genom masyarakat Indonesia ini digunakan dalam riset kesehatan nasional dan bekerja sama dengan perusahaan asing. Nah, pertanyaannya, tinjau penggunaan data genom ini berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian dari sudut pandang keadilan sosial. Nah, terutama terkait dengan perlindungan martabat manusia dan kedaulatan dari data bangsa itu sendiri. Oke, terkait dengan permasalahan yang pertama, penggunaan data genom masyarakat Indonesia dalam riset kesehatan nasional ini merupakan langkah strategis ya untuk meningkatkan layanan kesehatan, pengembangan obat tentunya, dan mencegah penyakit berbasis genetik populasi. Nah, namun di sini ketika pemanfaatannya melibatkan kerjasama dengan perusahaan asing, persoalan ini tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga menyangkut etika, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Kita tinjau dari kemanusiaan yang adil dan beradab ya dari sila ini, bahwa data genom ini merupakan data yang bukan sekedar informasi biologis yang harus diperhatikan, melainkan bagian dari identitas manusia. Oleh karena itu pemanfaatannya harus menghormati martabat individu, kemudian sebagai apa? Sebagai subjek penelitian melalui persetujuan sadar. Jadi ada bioetikanya. Kemudian perlindungan privasi juga harus diperhatikan, kejelasan tujuan penggunaan data untuk apa sebenarnya. Nah, tanpa prinsip tersebut manusia berisiko direduksi menjadi komoditas riset yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Oke, jadi ketimpangan pengetahuan dan kekuasaan dapat membuka peluang eksploitasi apabila masyarakat tidak memperoleh manfaat yang sepadan tentunya. Nah, di samping itu, hasil riset seharusnya memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia, bukan hanya menguntungkan secara ekonomis yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya kemudian kita tinjau dari perspektif keadilan sosial itu bagaimana. Nah, data genom ini jadi merupakan aset strategis bangsa yang harus berada dalam kendali negara itu sendiri. Nah, maka kedaulatan data nasional ini berisiko tergerus jika tidak dipergunakan dengan baik. Keadilan sosial ini menuntut peran negara dalam mengatur akses tentunya, kepemilikannya, dan distribusi manfaat agar hasil risetnya dapat dinikmati secara adil melalui layanan kesehatan yang lebih terjangkau tentunya ya, sekaligus inklusif. Nah, jadi itu terkait dengan pembahasan dari soal kedua ini. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Persoalan yang ketiga terkait dengan AI dan data science dalam layanan publik. Nah, konteks masalah di sini bahwa sebuah pemerintah daerah menggunakan AI untuk apa? Untuk menentukan penerimaan bantuan sosial. Namun banyak warga Indonesia ini merasa bahwa keputusan sistem tersebut tidak transparan dirasa. Nah, muncul persoalan atau pertanyaan lagi bahwa analisislah masalah ini dengan mengaitkan penggunaan AI dengan prinsip kemanusiaan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tentu dalam hal ini sila-sila tersebut menjadi pedoman dan dasar ya yang harus kita jadikan pertimbangan juga. Dari permasalahan tadi, ini berkaitan dengan pertama, prinsip kemanusiaan. Nah, dari sudut pandang kemanusiaan, bahwa penerima bantuan sosial bukan sekedar data atau variabel algoritma. Nah, ini poin pertama yang harus kita perhatikan, melainkan manusia ini dengan kondisi sosial yang beragam harus diperhatikan.
Jika AI bekerja tanpa penjelasan yang dapat dipahami masyarakat, nah tentu keputusan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan seperti keadaan darurat, kemudian konteks lokal, atau kesalahan data bisa terjadi. Nah, hal ini dapat melukai rasa keadilan dan martabat warga yang seharusnya dilindungi oleh kebijakan publik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, jika kita tinjau ya bahwa penggunaan AI seharusnya mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang partisipatif, kemudian bukan menggantikannya sepenuhnya. Nah, ketika masyarakat ini tidak dilibatkan atau tidak diberi ruang untuk menyampaikan adanya suatu keberatan atau klarifikasi, nah ini yang menjadi masalah di kemudian hari. Maka keputusan yang berbasis AI ini menjadi bertentangan dengan semangat musyawarah. Kemudian jika pemerintah juga tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik, ini tentu bisa menjelaskan dasar keputusan, membuka mekanisme ke pengaduan bisa jadi, serta melibatkan perwakilan masyarakat melalui evaluasi sistem yang akan dijalankan. Nah, dengan demikian, jadi AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu, bukan penentu tunggal kebijakan. Terlebih lagi, poin-poin seperti transparansi, akuntabilitas, dan ruang musyawarah ini menjadi kunci utama yang sangat penting. Oke, kemudian kita lanjut ke persoalan yang keempat. Topik yang menarik juga kita bahas ya berkaitan dengan AI dan dunia kerja. Nah, konteks masalahnya bahwa perusahaan nasional ini menggantikan tenaga kerja manusia dengan sistem AI otomatis demi efisiensi. Nah, pertanyaannya, jelaskan dampak dari kebijakan tersebut terhadap keadilan sosial dan bagaimana nilai sila kelima Pancasila dapat menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan di era AI sekarang ini. Penggantian tenaga kerja manusia ini dengan sistem AI otomatis oleh perusahaan nasional memang dapat meningkatkan efisiensi. Yang perlu kita ketahui memang daya saing pun juga bisa ditingkatkan. Namun kebijakan ini juga ada dampak yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya dari sisi keadilan sosial bila kita tinjau, otomatisasi ini dia akan berpotensi menimbulkan adanya pemutusan hubungan kerja dan memperlebar kesenjangan antara pekerja yang memiliki dalam tanda kutip ya keterampilan tinggi dengan mereka yang bergantung pada pekerjaan rutin mereka. Nah, jika efisiensi hanya dimaknai sebagai pengurangan biaya tenaga kerja, nah tentu manfaat teknologi akan terkonsentrasi pada pemilik modal, sementara pekerja menanggung dampak negatifnya. Kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan nasional tentunya dalam hal ini. Nah, dari sila kelima juga jika kita tinjau ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini menuntut agar kemajuan teknologi tidak mengorbankan apa kelompok-kelompok tertentu. Nah, karena sila ini dapat menjadi dasar kebijakan dari ketenagakerjaan dengan cara mendorong perlindungan. Jadi mendorong perlindungan pekerja yang terdampak, misalnya penyediaan pelatihan dan alih keterampilan bisa jadi. Kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru mungkin yang relevan pastinya dengan era AI sekarang ini. Nah, dengan pendekatan tersebut AI ini tidak akan diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil.
Nah, sehingga penerapan AI dalam dunia kerja harus disertai kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi juga akan bisa seimbang atau balance. Oke, jadi itu terkait dengan topik yang keempat. Kemudian kita lanjut ya ke topik yang kelima. Nah, yang kelima terkait dengan material dan energi terbarukan. Jadi konteks persoalannya itu bahwa pembangunan pembangkit energi terbarukan ini dilakukan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Nah, jadi keterlibatan masyarakat di sini diabaikan ya. Nah, pertanyaannya, analisislah kasus ini dengan mengaitkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, serta jelaskan peran sains material dalam pembangunan yang berkelanjutan. Menyikapi permasalahan ini ya, tentu jika kita tinjau dari uh, poin yang pertama dari nilai persatuan Indonesia ya, dari sudut pandang ini pembangunan seharusnya bisa memperkuat rasa kebersamaan. Nah, ini harus diperhatikan. Selain kebersamaan juga perlu memperkuat yang namanya rasa saling percaya antara negara dan masyarakat adat. Oke, jadi pengabaian dari partisipasi lokal justru berpotensi menimbulkan konflik, penolakan, dan perasaan terpinggirkan nantinya, yang nantinya itu bisa melemahkan persatuan Indonesia. Nah, tentu ini tidak ingin kita terjadi ya dalam kehidupan. Nah, persatuan tidak hanya dibangun melalui tujuan nasional, tetapi juga melalui pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Nah, sementara itu, jika kita tinjau juga dari nilai keadilan sosialnya, nah masyarakat adat juga berhak memperoleh perlakuan adil, termasuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan merasakan manfaatnya secara langsung dari pembangunan yang ada. Nah, tanpa mekanisme partisipasi dan pembagian manfaat yang jelas, pembangunan energi terbarukan berisiko menjadi suatu bentuk ketidakadilan baru yang kita takutkan. Meskipun ini mengusung agenda lingkungan. Dalam konteks ini, sains material berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, jadi seperti contohnya itu melalui pengembangan material yang efisien, tahan lama, dan minim dampak lingkungan. Nah, namun penerapan sains material tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial. Jadi itu poinnya. Walaupun teknologi yang baik secara teknis harus diiringi dengan kebijakan yang inklusif. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke persoalan yang keenam, yaitu terkait dengan transisi energi nasional. Nah, konteks permasalahan di sini bahwa program transisi energi nasional ini menyebabkan penutupan tambang batu bara dan pemutusan hubungan kerja secara massal. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana kebijakan transisi energi dapat dirancang agar mencerminkan nilai persatuan tentunya ya, nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari persoalan ini, jika kita tinjau dari perspektif persatuan Indonesia, nah yang pertama di sini ya, bahwa kebijakan transisi energi ini tidak boleh tentunya menciptakan jurang antara kepentingan nasional dan dengan masyarakat itu sendiri. Nah, jika transisi ini dilakukan secara sepihak,
Tentu pekerja dan komunitas lokal dapat merasa dikorbankan demi agenda nasional yang berpotensi melemahkan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, perencanaan transisi harus melibatkan pemerintah daerah, kemudian serikat pekerja dan masyarakat setempat agar kebijakan dipahami sebagai upaya konsolidasi bersama, bukan keputusan yang meminggirkan secara sepihak. Kemudian jika kita tinjau juga berdasarkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, transisi energi ini harus memastikan bahwa beban perubahan itu sendiri tidak ditanggung oleh pekerja tambang semata. Nah, negara di sini harus bisa memberikan dan menyediakan perlindungan sosial, program alih keterampilan bila perlu, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan atau ekonomi lokal. Kemudian, nah dengan cara ini, jadi manfaat transisi energi dapat dirasakan secara merata. Nah, secara merata dan juga tidak akan memperlebar adanya kesenjangan sosial. Nah, dengan demikian, apa yang dimaksudkan di sini? Jadi, kebijakan transisi energi ini harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sekaligus dia menciptakan keadilan. Nah, perubahan kemudian yang kita harapkan menuju energi yang bersih, berlangsung secara inklusif dan berkeadilan, maka akan bisa dicapai. Oke, jadi itu terkait persoalan yang keenam. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ketujuh, ini topik yang tentu sangat menarik ya dalam dunia sains mengenai neuroscience dan transhumanisme. Nah, konteks masalahnya di sini bahwa teknologi implan otak dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia sehat. Muncul pertanyaan atau soal bahwa tinjau perkembangan ini dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya terkait hakikat dan martabat manusia, bahwa pengembangan teknologi implan otak untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia, menuju kemajuan sains sangat pesat ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih. Namun persoalan yang ada juga harus tidak hanya secara teknis kita sikapi, tetapi juga menyentuh aspek nilai lebih dalam, etika maupun kemanusiaan. Misalnya, jika kita tinjau ya, yang pertama di sini dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa. Kemampuan berpikir dan kesadaran manusia ini kan dipandang sebagai anugerah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Nah, upaya meningkatkan kapasitas kognitif jika dilakukan ini melalui intervensi teknologi perlu dibatasi oleh tanggung jawab etis agar apa? Agar manusia itu tidak memposisikan dirinya seolah-olah berkuasa penuh atas hakikat penciptaan. Nah, tanpa landasan moral yang kuat, kemudian teknologi akan berisiko menggeser makna manusia dan martabat itu sendiri. Tentunya hanya sebagai objek rekayasa semata ya, tentu tidak diharapkan. Nah, kemudian jika kita tinjau juga dari sudut pandang kemanusiaan yang adil dan beradab, implan otak ini menimbulkan kekhawatiran memang terkait dengan martabat dan keadilan. Jika teknologi ini hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, maka potensi kesenjangan kognitif dan diskriminasi sosial akan semakin besar dan dirasakan. Nah, selain itu, tekanan sosial untuk meningkatkan diri dalam tanda kutip ini akan mengancam kebebasan dan keutuhan identitas manusia. Nah, tentu ini cukup mengkhawatirkan ya jika kita tinjau. Akan tetapi, prinsip kemanusiaan juga menuntut keadilan. Nah, menuntut agar perkembangan teknologi tetap menghormati otonomi,
adil dan beradab secara keseluruhan, dan kemanusiaan setiap individu harus diperhitungkan. Sehingga pengembangan implan otak harus diletakkan dalam kerangka etika. Jadi dalam kerangka etika yang lebih ketat di masa alih teknologi yang pesat ini. Oke, jadi lampauan batas itu juga harus diperhatikan sehingga nanti bagaimana teknologi ini benar-benar berfungsi untuk kebaikan manusia, bukan mereduksi. Oke, itu terkait dengan masalah yang terkait neuroscience. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini merupakan terkait peningkatan kognitif anak. Soal yang ke-8. Konteks masalah di sini, implan saraf berbayar hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu. Oke, muncul pertanyaan atau soal yang perlu dijawab. Analisislah kasus ini berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta implikasinya terhadap kesetaraan pendidikan. Ini perlu menjadi perhatian bersama ya, bahwa akses implan saraf berbayar yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok ekonomi tertentu menimbulkan persoalan etis dan sosial yang serius. Nah, meskipun teknologi menjanjikan peningkatan kemampuan kognitif, jadi masalah ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan kemajuan teknologi. Nah, perlu juga diperhatikan ya batasan-batasan yang ada. Nah, dari dalam martabat hak dan kewajiban juga. Nah, ketika kemudian nilai kemanusiaan dan keadilan sosial kita perhitungkan, bahwa perspektif kemanusiaan, manusia harus diperlakukan secara adil dan setara, terlepas dari latar belakang ekonominya. Ketika peningkatan kemampuan kognitif ini bergantung pada kemampuan membayar, manusia akan berisiko dipilah berdasarkan kapasitas dari biologisnya yang direkayasa, bukan potensi dan usaha. Hal ini dapat mereduksi nilai kemanusiaan yang menjadikan teknologi sebagai penentu nilai individu, sementara itu berdasarkan keadilan sosial dari perspektif ini, ketimpangan akses terhadap implan saraf akan berpotensi memperlebar jurang sosial, terutama dalam bidang pendidikan ya. Peserta didik yang memiliki akses teknologi akan memperoleh tentunya keunggulan kognitif yang tidak dapat disaingi oleh kelompok lain, sehingga kesetaraan kesempatan belajar ini menjadi terganggu ya. Pasti pendidikan yang seharusnya menjadi sarana mobilitas justru dapat berubah menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan. Nah, sehingga regulasi dan kebijakan yang adil di sini memegang poin penting. Implan saraf berisiko menciptakan ketidakadilan struktural. Prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial akan menuntut perkembangan agar teknologi nanti benar-benar itu memperhatikan segala aspek. Oke, jadi untuk soal yang ke-9 itu terkait topik quantum science dan keamanan nasional. Nah, dalam hal ini konteks masalahnya itu bahwa komputer kuantum ini berpotensi meretas sistem keamanan digital negara. Pertanyaannya, jelaskan peran pengembangan sains kuantum ini dalam menjaga persatuan Indonesia dan kedaulatan nasional di era digital. Oke, jadi hal ini menyangkut tentang sains dalam bidang keamanan digital. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga bahwa perannya itu harus benar-benar memperhatikan konsep atau norma dari persatuan dalam Indonesia. Karena masyarakat di sini dalam keberagaman juga harus diperhatikan. Nah, bahwa perkembangan
komputer kuantum yang membawa peluang besar ya bagi kehidupan sains, ini di sisi lain juga menghadirkan ancaman. Nah, ancamannya juga sangat serius terhadap keamanan digital negara. Kemampuannya untuk menembus sistem enkripsi konvensional juga akan menjadikan isu ini tidak hanya sekedar teknologis, tetapi berkaitan langsung dengan persatuan dan kedaulatan nasional. Nah, dalam konteks persatuan Indonesia yang perlu kita perhatikan bahwa kedaulatan nasional di sini juga menjadi pertimbangan. Nah, keamanan digital yang rapuh akan memicu berbagai tindak kejahatan negatif. Sehingga adanya kemajuan ini diharapkan dapat mengatasi instabilitas sosial, misalnya kebocoran data yang strategis, manipulasi informasi, atau gangguan layanan publik lainnya. Nah, pengembangan sains kuantum secara mandiri akan memungkinkan negara memperkuat sistem keamanan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, kepercayaan tersebut menjadi pondasi penting tentunya ya dalam memelihara persatuan di era digital ini yang sangat rawan sekali di retas atau ada disinformasi maupun konflik. Nah, di sisi lain, kalau dari sisi kedaulatan nasional, penguasaan teknologi kuantum ini merupakan bentuk kemandirian strategis. Ketergantungan pada teknologi ini tentu ya, teknologi keamanan asing akan berisiko membuka celah kontrol dan intervensi dari luar. Persoalan yang terakhir terkait dengan sains sosial, etika dan Pancasila. Konteks persoalan di sini bahwa perkembangan pesat bioteknologi, AI dan sains kuantum ini meningkatkan efisiensi hidup, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap warga negara Indonesia. Nah, muncul suatu pertanyaan atau soal yang perlu kita jawab bahwa analisislah bagaimana Pancasila di sini sebagai dasar negara dapat menjadi landasan etis dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi di Indonesia. Jadi menyikapi masalah ini ya, tentu bahwa seperti kita ketahui perkembangan bioteknologi, kecerdasan buatan yang sekarang ini sangat pesat. Sains kuantum ini memang membawa peningkatan efisiensi dalam berbagai aspek. Tetapi kemampuan teknologi tersebut dalam mengumpulkan maupun menganalisis dan mengendalikan atau membuka terkait ruang pengawasan yang berlebihan ini terhadap warga tentu menjadi suatu hal yang memicu masalah. Nah, kemudian kondisi ini pun harus adanya suatu landasan etis yang kuat. Misalnya kita tinjau dari nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama misalnya dalam hal nilai ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pengembangan sains ini maupun teknologi AI, sains kuantum harus dilandasi tanggung jawab moral dan etika. Kemajuan teknologi tidak boleh menempatkan manusia sebagai objek pengawasan semata, melainkan dia tetap menghormati nilai-nilai spiritualnya, hati nurani dan batas-batas kemanusiaan. Kemudian jika kita tinjau dari sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa pemanfaatan teknologi wajib melindungi martabat manusia, hak privasinya maupun kebebasan individu tersebut. Nah, harus ada batasan ya agar tidak bersifat represif atau melanggar hak asasi, sehingga teknologi tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga dalam nilai persatuan Indonesia. Nah, teknologi seharusnya memperkuat rasa aman dan kepercayaan antara negara dan warga. Pengawasan yang berlebihan ini justru akan berpotensi menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan sehingga bertentangan dengan upaya menjaga persatuan Indonesia. Yang keempat, dalam
perspektif nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi dalam sila yang keempat ini perlu diperhatikan kebijakan pengembangan dan pengawasan teknologi ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel pastinya. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan lembaga perwakilan menjadi penting ya di sini, karena supaya tidak bersifat sepihak, tetapi tetap adanya musyawarah secara digital maupun langsung, maupun kebijaksanaan lainnya. Dan dalam sila yang kelima, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bagaimana manfaat teknologi harus dirasakan secara adil dan merata. Jadi pemerataan menjadi poin penting dan menjadi alat untuk memperkuat ketimpangan atau ketidakadilan lainnya yang terjadi. Nah, di samping itu juga penggunaan sains dan teknologi ini perlu diarahkan untuk memperkuat atau mensejahterakan rakyat-rakyat dalam berbagai kalangan. Nah, bukan hanya efisiensi atau kepentingan kelompok tertentu. Sehingga dengan demikian ya Pancasila ini memastikan pengembangan sains dan teknologi Indonesia berjalan seiring dan tetap strategisnya itu bisa tercapai. Oke, jadi itu terkait dengan persoalan-persoalan atau pembahasan yang sudah kita cermati ya tadi terkait dengan neuroscience atau sains masa depan dalam berbagai topik yang sangat penting. Nah, tentu kita ini harus lebih cermat dalam berbagai komponen pemerintahan juga, bahwa topik-topik yang tadi kita bahas merupakan bagaimana jika melalui tata kelola yang baik dan perspektif yang menjadi landasan tersebut dalam nilai Pancasila semua kita capai, maka proyek strategis maupun strategis tujuan-tujuan dari pemerintah dan masyarakat juga akan tercapai. Oke, jadi itu terkait dengan pemaparan dari 10 persoalan dalam neuroscience yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan atau pembahasan yang tadi kita ulas itu memberikan manfaat kepada kita semua ya. Dan tentunya kita harus tetap semangat untuk memperhatikan kelangsungan maupun keberlanjutan dari tujuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Oke, jadi terima kasih dan saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.